Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah akan memberikan definisi, limitasi, argumentasi, beserta latar belakang serta status quo yang terjadi di Indonesia mengenai mosi yang akan kita perdebatkan kali ini, yaitu di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk mendefinisikan mosi ini, di mana tim pemerintah menyepakati bahwa korupsi yang dimaksud di mosi ini adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu, yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dengan demikian, berdasarkan definisi yang telah saya berikan, bahwa korupsi yang dimaksud bukanlah hanya merupakan korupsi yang bersifat secara material atau keuangan, namun tindakan yang apapun yang dilakukan secara ilegal seperti pemalsuan nilai untuk memudahkan siswa sekolah tersebut diterima menjadi mahasiswa baru di suatu universitas juga merupakan suatu bentuk korupsi. Kemudian, parameter yang kami gunakan untuk mengukur tingkat korupsi yang tinggi adalah menggunakan indeks persepsi korupsi, di mana Indonesia memiliki skor 40 dari 100 yang menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia dapat dikategorikan sebagai di tingkat yang tinggi. Selanjutnya, definisi seleksi penerimaan mahasiswa baru, yaitu proses penyaringan calon mahasiswa baru untuk dapat melanjutkan pendidikan tinggi ke universitas tersebut. Dan indeks integritas sekolah merupakan pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran dalam pelaksanaan proses pembelajaran, dan indeks kejujuran siswa merupakan penilaian kejujuran siswa dalam mengikuti pembelajaran di sekolah tersebut. Di sini perlu kami tekankan bahwa frasa hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa tidak berarti bahwa kami tidak memperhitungkan atau mempertimbangkan aspek lain seperti aspek nilai, yang nilai itu baik nilai akademik ataupun non-akademik, tetapi di sini kami menggunakan indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa sebagai suatu landasan yang menjadi prioritas. Adapun limitasi yang kami berikan adalah bahwasanya mosi ini yang kita perdebatkan merupakan penerimaan mahasiswa baru di negara Indonesia dan pada jalur undangan atau SNMPTN, yang mana jalur mandiri dan juga jalur SBMPTN tidak berkaitan dengan mosi yang akan kita perdebatkan saat ini. Selanjutnya, status quo yang ada di Indonesia adalah bahwasanya jalur SNMPTN masih berbasis nilai rapot dengan mempertimbangkan akreditasi sekolah. Adapun latar belakang kenapa mosi ini bisa muncul adalah dikarenakan banyak pihak yang menyayangkan sistem ini, dikarenakan kita tahu bahwa nilai rapot merupakan nilai yang sangat mudah untuk dimodifikasi atau dimanipulasi, dan hal ini menunjukkan bahwa jalur SNMPTN ini rawan akan kecurangan. Selanjutnya, mengapa hal ini merupakan suatu hal yang urgent untuk kita diskusikan adalah dikarenakan SNMPTN atau jalur undangan ini menggunakan dana dari pemerintah atau dana negara, yang mana tentunya dana ini harus tepat sasaran untuk mewujudkan manusia atau masyarakat Indonesia yang berkualitas. Selanjutnya adalah mengenai parameter yang akan kita gunakan untuk mengukur indeks integritas sekolah adalah dengan melalui nilai UN, kemudian rekam jejak alumni di PTN, kemudian laporan penggunaan data BOS, serta akreditasi sekolah. Sedangkan indeks kejujuran siswa dapat kita ukur melalui laporan-laporan dari guru mata pelajaran yang kemudian akan diberikan kepada guru BK untuk diberikan skor dan penjelasan baik secara definitif maupun secara deskriptif. Serta mekanisme yang ditawarkan oleh tim pemerintah di sini sebagai cara untuk melakukan penerimaan mahasiswa baru adalah dengan menggunakan persentase poin, yang mana poin ini dapat diambil 50% atau 50% dari indeks integritas sekolah dan 30% dari indeks kejujuran siswa, sementara 20%-nya dari nilai rapot. Ketika skor tersebut sudah diakumulasikan, kemudian diterima atau ditentukan calon-calon mahasiswa yang dapat mendaftar melalui jalur SNMPTN, kami akan mengadakan tes kembali untuk memastikan bahwa nilai yang didapat oleh mahasiswa tersebut dapat dipertanggungjawabkan, karena tes yang diberikan oleh nasional atau pemerintah, tentunya hal ini lebih dapat dipertanggungjawabkan dibandingkan jika kita hanya menggunakan nilai rapot. Adapun alasan yang menjadi landasan pemerintah mengapa kami sangat percaya bahwa perlu dilakukan suatu ujian atau seleksi yang sangat selektif dalam pemberian kursi dari jalur SNMPTN ini adalah dikarenakan jalur SNMPTN
merupakan jalur yang mendapatkan bantuan dana dari pemerintah, yang mana dana ini bertujuan untuk membuat atau membentuk suatu manusia Indonesia yang berkualitas. Tentunya dana ini tidak boleh sampai salah sasaran. Tentunya dana ini harus sampai kepada mahasiswa-mahasiswa yang bertanggung jawab dan siap untuk mengemban tanggung jawabnya untuk meneruskan kuliahnya hingga gelar sarjana. Sementara saat ini sangat disayangkan banyaknya mahasiswa-mahasiswa yang mengundurkan diri dan tidak menyelesaikan gelar sarjananya dikarenakan tidak adanya tanggung jawab dari mahasiswa tersebut. Oleh karenanya kami percaya bahwa kita tentunya harus mempertimbangkan indeks kejujuran siswa dan indeks integritas sekolah tersebut untuk memastikan bahwa mahasiswa yang menepati jalur SNMPTN merupakan mahasiswa yang berkualitas dan bertanggung jawab. Selanjutnya adalah adanya tes berulang yang kita lakukan adalah sebagai bentuk respon dari laporan rektor-rektor PTN yang menyatakan bahwa jebolan mahasiswa baru dari SNMPTN kurang berkualitas dibandingkan dari jalur-jalur lainnya. Hal ini sudah dijelaskan dikarenakan mahasiswa baru lewat jalur SNMPTN menggunakan nilai rapot, yang mana nilai rapot ini dapat dengan mudah dimodifikasi atau diberikan secara subjektif, yang mana kualitas anak tersebut yang mendapatkan nilai rapot tinggi tentunya belum tentu belum terjamin kualitasnya. Oleh karenanya di sini pemerintah harus melakukan sebuah seleksi yang menunjukkan pertanggungjawaban antara nilai rapot yang diperoleh siswa tersebut dengan nilai yang ia dapatkan dari tes yang diselenggarakan oleh pemerintah. Oleh karenanya di sini kami sebagai tim pemerintah menyatakan persetujuan kami terhadap mosi di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kami percaya bahwasanya mosi ini harus diaplikasikan di Indonesia untuk masa depan pendidikan yang lebih baik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.